Dan kemudian arusnya juga ini mempersulit pembacaan, yang seperti dikritik Bang Sandi beberapa minggu yang lalu soal arus ceritanya yang membuat kita harus loncat-loncat ya, balik lagi gitu ya. Walaupun mungkin ini tantangan juga untuk membaca karya klasik, jadi tidak sistematis dan runut ceritanya. Kemudian balik lagi ke tokoh yang lain karena suara yang banyak seperti itu. Tapi adalah yang menarik karena Max Havelaar yang walaupun ego dari Dekker sendiri diceritakan bahwa orang eksentrik dan kemudian kadang-kadang melakukan hal-hal bodoh. Jadi dia tidak membanggakan Havelaar. Karena Havelaar diceritakan di novel ini juga seorang yang kadang-kadang ceroboh juga. Ada hal-hal yang komikal dan satir juga ya. Kadang-kadang dia menggunakan puisi, kadang-kadang juga melakukan hal-hal yang tidak sempurna ya. Dia tokoh yang tidak sempurna. Terus juga ada beberapa tokoh, misalnya di sini Droogstoppel ini menurut saya representasi dari watak kolonial. Kalau kita ingat ajaran sekolah dulu ya, Glory Gospel, dan ini bagian dari itu, di mana mereka bisa orang yang terpelajar, terdidik bangsa Barat yang menganggap bahwa pemerintah, masyarakat pribumi, Bumi Putra itu memang harus dijajah, ya, harus dibantu, diselamatkan karena mereka belum beragama. Dalam hal ini, mohon maaf saya menggunakan istilah semangat Protestan ya, semangat ingin mengkristenkan bagian dari selain eksploitasi dan melakukan pendidikan. Tapi ada juga Salman yang merupakan salah satu figur di mana bisa menjadi cerminan bagi kita untuk mempelajari sejarah masa lalu. Ketika kemerdekaan membuat kita menafsirkan sejarah itu hitam putih atau Manichean, ya kan? Semua pokoknya yang berhubungan dengan Belanda itu, semua yang berhubungan dengan Jepang itu, penjajahan itu semuanya buruk. Kita lupa mengenal modernisasi itu dari siapa, mengenal etika pendidikan itu dari mana, kita mengenal dunia lain itu dari mana kalau nggak tradisi, pengaruh dari persilangan budaya dengan Barat, kalau nggak dari Belanda dan bangsa-bangsa lain. Nah, yang lain dari Salman yang merepresentasikan bahwa seorang Amtener juga bisa jujur. Orang Barat, orang Londo itu, orang Belanda itu juga ada yang baik. Dia walaupun representasi dari pemerintah Belanda, dia melakukan hal yang jujur. Mereka bekerja bertahun-tahun di Hindia Belanda, mereka melaksanakan yang baik dan berinteraksi dengan pribumi yang baik. Ketika mereka pulang, pensiun ke Belanda, hidupnya juga memprihatinkan. Saya nggak tahu nih apakah hubungan ini kabur antara egonya si Havelaar, si Dekker, atau mungkin memang tokoh yang berbeda, dia mencerminkan itu. Sebaliknya, dari Max Havelaar juga bisa mencerminkan bahwa tidak semua loh warga pribumi itu atau bumi putra saat itu tuh semuanya ditindas, malah bagian dari sistem yang menindas bangsa sendiri. Ya kan? Sistem feodal ini bisa kita cerminkan sampai saat ini. Seperti itu. Ya kan, ujuk-ujuk lari ke Belanda minta akuin bahwa misalnya sistem feodal hidup lagi di bangsa kita nih. Itu kan bagian dari menurut kita hal-hal konyol ya. Saya tidak akan menyebutkan mereknya lah, paham saja itu. Soal neofeudalisasi, terus yang selain, oh ya, sebelum saya ini penghantar diskusi yang mungkin bisa ditambahkan, dikritisi, saya ulang lagi sampai penutup. Dekker ini adalah bagian dari semangat era di mana Eropa sudah muncul semangat liberalisme, semangat pembebasan, semangat menentang ketidakadilan dan sebagainya. Pengaruh revolusi Perancis sangat kuat karena Belanda juga ada revolusi saat itu ya. Yang paling penting adalah jika kita melihat bahwa Dekker atau Havelaar ini adalah bagian dari semangat zamannya, dari bangsanya, dia berhubungan dengan ada hubungan paternalistik di mana saya kira tidak ada dan mungkin terlalu ceroboh kita menganggap bahwa dia ingin memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Karena era ini, Max Havelaar ini salah satu novel yang mempengaruhi ketika seorang zamannya Tirto Adi Suryo, kemudian muridnya Mas Marco Kartiodomo, Mas Korodomo yang kemudian akan menjadi tokoh awal PKI. Mas Marco ini adalah paman asli dari pendiri NII Kartosuwiryo. Nah, saya mengingatkan ini 11-12 ideologi ini beda, keturunannya masih sama. Kartosuwiryo adalah paman dari Mulan Jamila. Ya. Maka Maya Estianty adalah keturunan dari Cokroaminoto. Maka sangat bisa dimaklumi Ahmad Dhani sangat arogan ya, karena dia ideologinya. Generasi awal pergerakan muncul dari politik etis, termasuk mungkin nanti kita lihat bagaimana pengaruh seorang Kartini. Politik etis adalah bagian yang paling penting dari kalau saya menganggap mungkin ini berlebihan. Dekker ini atau Havelaar ini mirip seperti
kalau kita ingat sejarah Kristen Protestan, Martin Luther. Dia macam ketika ini sebuah bejana air yang sudah rapuh sekali. Anggap saja Luther ini semacam sumbatan, ketika dikeluarkan hancur semua itu, bocor semua air itu. Saya kira seperti itu Havelar ini. Bukan dia yang merubah segalanya, tapi novel ini kemudian semacam bocoran yang kemudian meluluh lantahkan semua anggapan bahwa sistem kolonialisme itu masih tetap bisa bertahan di muka bumi. Sistem kolonialis Belanda ini kemudian banyak melakukan perubahan-perubahan yang di semua masyarakat Belanda menikmati saja, tapi tidak tahu kondisi seperti apa eksploitasi di sana, di Hindia Belanda atau Indonesia sekarang. Jadi saya kira ini bagian dari perubahan zaman ya. Dan jangan lupa bahwa siapa tahu memang ketika Havelar masuk di wilayah era politik etis, di mana pendidikan yang paling pengaruh ya, pendidikan kemudian mengubah kesadaran masyarakat kita, melek bahwa Indonesia ini, Nusantara ini bagian dari dunia, ya kan, ahli waris dunia nih, kita harus merdeka. Nah ini kan cetakannya setelah politik etis, ada kaitannya dengan ini walaupun tidak langsung. Dan saya kira Havelar terlalu berlebihan kalau kita cap Dekker ini bagian dari orang yang memperjuangkan nanti kemerdekaan. Siapa tahu mungkin mereka sadar Havelar bagian dari dimana kita harus mengedukasi nih, kita tetap menjajah mereka tapi memerdekakan, mendidik mereka, mengangkat harga derajat. Jadi bisa diperdebatkan soal itu tafsiran saya pribadi. Sedemikian aja lah provokasi yang mungkin loncat-loncat akrobatik ya, walaupun sebelah-sebelah itu. Apa yang dibicarakan Mas Iqbal itu menarik saya kira bagi yang, terutama bagi novelis ya. Di sini ada 2 novelis, orang yang sudah memproduksi novel. Bagaimana sebetulnya kekuatan novel menjadi satu sumber kekuatan revolusi. Iya, bisa merubah ya. Bisa merubah pandangan banyak orang. Tapi ada yang ingin saya tanyakan juga Pak Iqbal sebelum yang lain menambahkan, misalnya tentang apa motivasi apa Deuce Dekker sampai melakukan itu. Itu belum saya tangkap dari paparan Mas Iqbal. Lalu kemudian apa juga implikasi yang diterima oleh Deuce Dekker ketika dia menulis ini. Gitu. Saya agak kebingungan juga ketika novel ini dinarasikan oleh seorang, kalau nggak salah ini yang menarasikan itu bos kopi ya. Maklar kopi. Iya, maklar kopi. Maklar kopi. Memang tugasnya maklar kopi. Iya. Iya, Dostoevsky itu ya. Di novel ini diceritakan pertama awalnya malah dari itu ya. Dibuka oleh maklar kopi itu yang bilang nggak suka sastra, membaca sastra itu buang-buang waktu dan sebagainya. Tokoh antagonis gitu ya. Iya. Iya, jadi aku nggak suka yang Nah, tetapi nggak sampai tuntas saya membaca sampai keluar apa hubungannya si maklar kopi itu kemudian dengan Max Havelaar. Apakah semua cerita di belakangnya itu diceritakan dari sudut pandang si maklar kopi atau dia berganti-ganti narator? Jadi itu karena saya belum tuntas juga Mas Iqbal. Tapi apa yang sudah Mas Iqbal sampaikan itu memberikan gambaran bagi saya pribadi dengan cukup jelas bagaimana berlangsungnya sistem penindasan terhadap orang kita di salah satu bagian dari Jawa yang terjadi bukan sebetulnya tidak sepenuhnya di masa itu, tetapi berlanjut sampai sekarang di tempat-tempat yang tersebar. Dengan pola yang seperti itu, apakah mungkin para kapitalis itu belajar dari Max Havelaar untuk menjajah Indonesia? Inspirasinya dari sana, kalau kamu mau menjajah Indonesia dengan baik, pelajari misalnya Max Havelaar. Kalau mereka dapat inspirasi dari situ. Kalau Anda pakai cara Max Havelaar, atau mungkin sudah mereka secara sembunyi punya cara kultural Max Havelaar itu untuk menaklukkan orang Indonesia ini begini caranya, atau seperti apa. Nah, tapi sebelum ditanggapi Mas Iqbal, saya persilahkan dulu pada Mas Randu yang sudah membaca ini sejak kecil untuk mengungkapkan ini pandangan-pandangan ini kecil ya, dari kecil ya sudah. Silakan Mas Randu.